Ratusan kapal nelayan di Kota Tegal terjebak Sungai Dangkal. Buruh di Tegal tuntut kenaikan UMK naik 15%. Dispenduk Capil Kendal luncurkan program inovasi Bestari. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Kamis 23 November 2023 kembali hadir menemani Anda. Selain 3 berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, perbaikan jalur Pantura Batangan Pati Rembang dipastikan selesai pada 10 Desember 2023 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah yang juga penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro. Henggar mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pekerjaan Jalan Nasional BBPJN untuk mengejar target penyelesaian perbaikan jalan yang ditarget selesai pada 10 Desember 2023. Hal ini sekaligus persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Dengan BBPJN nanti tanggal 10 Desember harus sudah terselesaikan karena nanti kaitannya untuk dukungan di Natal dan Tahun Baru. Jadi kita sangat berharap, dari kemarin saya juga minta untuk dilakukan percepatan, namun demikian kayaknya apa yang dilakukan ini sudah merupakan alternatif yang tercepat lah ya. Terkait dengan perbaikan tersebut, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk bersabar. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, muara Kalibacin di Pelabuhan Tegal saat ini mengalami pendangkalan yang semakin parah. Kondisi tersebut membuat ratusan kapal nelayan tak bisa melaut. Pantauan di lokasi Kamis pagi, pendangkalan menutupi permukaan Kalibacin di Pelabuhan Tegal, tepatnya di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Bahkan penumpukan sedimentasi berupa material sampah, pasir laut, serta pepohonan liar yang tumbuh di tengah sungai hampir rata dengan ketinggian permukaan Kalibacin. Salah seorang pemilik kapal, Tambari Gustam, mengaku kecewa dengan kondisi muara Kalibacin yang mengalami pendangkalan. Dampaknya ratusan kapal nelayan di wilayah pesisir Pantura Kota Tegal ini kesulitan melaut. Kondisi pendangkalan di muara Sungai Kalibacin sudah berlangsung hampir 10 bulan berjalan, namun belum ada penanganan serius dari PT Pelindo Pelabuhan Tegal. Padahal menurutnya, selama ini para pemilik kapal selalu dimintai pajak seperti pungutan hasil perikanan saat lelang ikan sebesar 2,78%, retribusi penerimaan negara bukan pajak sebesar 10% dan pungutan tambat labuh yang dibayar setiap kapal akan melaut. Pungutan tambat labuh. Pemilik kapal telah dipungut pula PNBP, penerimaan negara bukan pajak lewat PHP, pungutan hasil perikanan. Belum lagi dari distribusi daerah yang 2,78%. 2,78% ini kan tetap harusnya kembali ke daerah, kembali kepada sarana dan prasarana. Tapi yang terjadi adalah pendangkalan. Nah, pendangkalan ini sangat luar biasa, sehingga kami berharap pemerintah pusat ya memikirkanlah feedback menurut kami apa. Sementara itu, saat dikonfirmasi permasalahan tersebut, General Manager PT Pelindo Pelabuhan Tegal Tri Sugiyatno menyebut jika muara Kalibacin berada di luar area Pelabuhan Tegal, sehingga pendangkalan yang terjadi bukan kewenangannya, melainkan tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai. Itu setahu kami kewenangannya ada di BBWS, ini Balai Besar Wilayah Sungai. Ini bukan kolam namanya, kalau kolam pelabuhan ya ini. Jadi terkait dengan pendangkalan ini bukan tanggung jawab dari Pelindo gitu? Kalau sungai bukan tanggung jawab dari Pelindo, kalau kolam pelabuhan itu tanggung jawabnya Pelindo. Nah, kolam pelabuhannya ya ini, bukan sungai. Jika pendangkalan di muara Kalibacin tak segera ditangani, para pemilik kapal dan ratusan ABK di Pelabuhan Tegal mengancam akan mogok melaut dan menggelar aksi unjuk rasa di kantor PT Pelindo Pelabuhan Tegal.
Dari Tegal, Gus Padilla, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Pertolongan dan Pencarian Basarnas mewaspadai terjadinya kecelakaan kapal di perairan laut di saat kondisi cuaca buruk pada musim hujan mendatang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim yang berpotensi membahayakan keselamatan warga. Memasuki musim hujan, para pelaku kegiatan maritim diimbau untuk mewaspadai adanya potensi cuaca buruk yang dapat memicu terjadinya kecelakaan kapal di laut, khususnya di perikanan utara Semarang. Ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim yang berpotensi membahayakan keselamatan warga. Basarnas mengajak seluruh unsur kelautan di Kota Semarang untuk menyusun kesiapsiagaan tanggap darurat jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan di laut. Hal tersebut diungkapkan Direktur Operasi Basarnas Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso pada rapat koordinasi SAR dan penyusunan rencana kontingensi bersama unsur maritim di Kota Semarang. Akan di wilayah utara Semarang ini menjadi concern karena dari apa yang sudah dilaksanakan operasi SAR oleh kantor Semarang ini lebih banyak, sehingga ini menjadi bagian dari kantor pencarian dan pertolongan Semarang untuk melaksanakan kegiatan rencana kontingensi. Dari data Basarnas selama tahun 2023, Basarnas telah melakukan 13 kali operasi SAR kecelakaan kapal. Perairan wilayah utara Semarang termasuk wilayah yang rawan terjadinya kecelakaan laut, seperti perahu nelayan tersapu ombak, nelayan hilang terbawa ombak, dan kapal tongkang terdampar karena tersapu angin kencang. Basarnas juga meminta para personilnya untuk siaga terjadinya bencana banjir dan longsor pada perubahan iklim mendatang. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Upah minimum kabupaten atau UMK Brebes untuk tahun 2024 diusulkan naik 4,17% dari Rp2.800.300 menjadi Rp2.103.100. Ketentuan tersebut berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dewan Pengupahan mengusulkan UMK Brebes kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah naik 4,17% atau naik Rp84.000 dari Rp2.018.300 menjadi Rp2.103.100. Penetapan UMK ini berdasarkan formula PP nomor 51 tahun 2023 atas perubahan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Perhitungannya itu dari inflasi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari produk domestik regional bruto Brebes sebesar 5,6%. Penjabat Bupati Brebes Urip Sihabudin mengungkapkan ketika UMK sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar diikuti dan dilaksanakan oleh semua pelaku usaha di Brebes. Persentase yang akan kita usulkan ke provinsi itu kenaikannya di angka 4,17%. Itu adalah kesepakatan bersama di antara komponen itu yang memang merumuskannya dari aturan, karena sekarang sudah ada PP 51 yang memang sudah rigid sekali mengatur tentang berapa persen kira-kira bisa dinaikkan dengan kondisi real di Brebes ini. Nah, yang tadi sampaikan kepada pengusaha memang itu yang penting satu itu nanti kalau sudah turun dari gubernur itu diikuti. Dengan kenaikan UMK ini, Urip berharap perusahaan bisa menaikkan standarnya sehingga perusahaan maju dan kesejahteraan pekerja ikut naik. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa buruh terjadi di Kabupaten Tegal. Para buruh yang terdiri dari berbagai organisasi menuntut kenaikan upah minimum kabupaten kota atau UMK sebanyak 15%. Kami di Beras beringatnya selama 8 jam di perusahaan, tapi ratusan buruh menggeruduk kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Sperinaker, Kabupaten Tegal. Mereka menuntut kenaikan UMK sebanyak 15% dari Rp2.106.238 menjadi Rp2.422.173. Para buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Tegal Bergerak atau ABTB dan Partai Buruh Kabupaten Tegal juga menolak PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Kenaikan sebanyak 15% dinilai sangat logis sesuai kebutuhan hidup layak atau KHL, di mana ada 64 kebutuhan yang harus dipenuhi. Para buruh merasa terbebani dengan upah minimum tahun lalu yang dinilai kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup di Kabupaten Tegal. Setelah melakukan orasi cukup lama, akhirnya perwakilan buruh dipersilakan masuk untuk melakukan audiensi dengan Kepala Disperinaker. Ada 64 item kebutuhan hidup layak yang harusnya itu dipenuhi. Jadi kita nggak meminta upah besar atau upah tinggi, kita hanya meminta layak. Layaknya berapa sih? Angka 2,1 juta bagi kami itu belum layak. Jadi 2,1 juta tersebut bagi kami adalah angka yang makanya terjadi banyak stunting di Kabupaten Tegal. Gimana mau memenuhi gizi anak-anaknya? Gimana untuk biaya sekolah segala macam? Yang akhirnya memaksa untuk pekerja atau buruh ya lembur atau nyari kerja serabutan yang lain. Dari hasil audiensi Kepala Disperinaker Kabupaten Tegal, Rizky Trisbiantoro mengatakan Pemkab Tegal belum menentukan UMK pasti tahun 2024. Namun penetapan kenaikan sebanyak 15% dinilai tidak memungkinkan karena kenaikan UMK tidak bisa lepas dari PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Meski begitu, dirinya menerima aspirasi para buruh sebagai bahan pertimbangan. Ada aturan ya terkait dengan upah minimum kabupaten, jadi pemerintah daerah memang tidak bisa lepas dari aturan itu, karena tidak hanya diberlakukan di Kabupaten Tegal, di semua wilayah provinsi kabupaten kota juga membutuhkan. Tapi tadi sudah saya sampaikan apa yang menjadi aspirasi nanti menjadi lampiran. Maksudnya kalau untuk perhitungan menggunakan PP 51 itu masih, saya kira tidak hanya di Kabupaten Tegal, di daerah-daerah lain juga seperti itu.
Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, para buruh mengancam akan melakukan aksi demo serupa di depan kantor Bupati Tegal dengan massa yang lebih banyak. Dari Tegal, Guswadila, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan nilai upah minimum provinsi atau UMP tahun 2024 sebesar Rp2.034.947. Nilai ini naik sebanyak 4,02% dari UMP 2023 yang tercatat sebesar Rp1.958.169. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menyampaikan UMP Jawa Tengah 2024 ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 561/54 tahun 2023 tanggal 21 November 2023. Selain itu juga berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengenai tata cara penetapan upah minimum tahun 2024 serta data ekonomi dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum tahun 2024. Penetapan ini dihitung dengan formula upah minimum tahun sebelumnya ditambah nilai penyesuaian dari unsur inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa. Nilai alfa ditentukan dari rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Sementara itu, Ketua Partai Buruh Jawa Tengah, Alia Hakim, kecewa karena kesejahteraan buruh tidak benar-benar diperjuangkan oleh pemerintah. Tim Liputan Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menolak rencana relokasi Pasar Rembang yang dicanangkan pemerintah setempat. Firman menegaskan siap berjuang bersama pedagang pasar untuk menolak relokasi tersebut. Rencana lokasi Pasar Rembang kembali ramai bergulir hingga beberapa pedagang menemui anggota DPR RI fraksi Golkar Firman Subagio. Di hadapan Firman, salah satu pedagang pasar bahkan menerima intimidasi dari oknum untuk segera menyetujui relokasi pasar. Mendapatkan informasi tersebut, Firman menilai dipidanakan karena sudah mengandung unsur ancaman, di mana jika di kemudian hari terjadi ancaman, Firman siap mengawal untuk melaporkan kepada pihak terkait. Saat disinggung rencana relokasi Pasar Rembang, Firman Subagio menegaskan jika hal itu tidak perlu dilakukan, karena pasar tradisional memiliki potensi pengembangan ekonomi dari bawah. Menurut Firman, saat ini yang dibutuhkan pedagang adalah renovasi menjadi pasar tradisional modern. Pihaknya juga menilai adanya kejanggalan dan permainan para penguasa terkait ramainya isu relokasi Pasar Rembang. Lokasi Pasar Rembang sejak awal itu sudah kami tegaskan tidak perlu. Yang perlu itu adalah bagaimana Pasar Rembang itu direnovasi, kemudian direstorasi menjadi pasar tradisional modern. Di negara-negara maju, itu pun seperti di Eropa, di beberapa negara di Amerika, itu pasar tradisional dipertahankan. Justru di Rembang, Indonesia ini banyak pasar tradisional yang dimatikan. Padahal pasar tradisional itu adalah potensi terhadap masalah pengembangan ekonomi masyarakat sebagai bentuk kearifan lokal. Saya akan menjaga itu. Saya akan bersama-sama rakyat, saya akan bersama pedagang pasar untuk membela hak ini. Karena rakyat itu perlu dilindungi. Rakyat ini jangan didatengin, rakyat ini jangan dikelabuin hanya karena kepentingan sesaat. Ketika pilkada, rakyat diminta untuk milih, rakyat diminta untuk
mendukung. Tapi setelah didukung jadi malah mau diperdaya sendiri dengan kebijakan yang ada. Kan kasihan. Kita harus hadir untuk melindungi, sebagai wakil rakyat harus hadir untuk melindungi. Sayangnya ini kan tidak ada yang bersuara seperti ini. Insya Allah saya akan bersama-sama mereka untuk terus mengawal agar relokasi jangan sampai saya lebih setuju dilakukan restorasi menjadi pasar tradisional modern. Firman menambahkan siap berdiri di tengah para pedagang pasar dan berjuang bersama menolak relokasi. Saat ini pedagang kompak untuk menolak rencana relokasi. Yang pedagang inginkan saat ini ialah renovasi pasar. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Pemerintah Kendal berencana mengambil langkah antisipatif terhadap potensi penyelewengan dana desa dengan menerapkan transaksi non-tunai pada tahun 2024. Keputusan ini diambil sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di tingkat kabupaten. Itu awal mulanya ketika kita Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dispermades Kendal, Yanuar Fatoni, setelah pengukuhan pengurus Forum Sekretaris Desa, Forsekdes periode 2023 hingga 2028. Penerapan transaksi non-tunai ini diharapkan dapat mengurangi peluang praktik korupsi serta mempermudah pemantauan dan pelaporan penggunaan dana desa. Sistem tersebut akan mencakup juga pembayaran pengadaan barang dan jasa serta penyaluran bantuan sosial. Kami sudah pernah menyampaikan, melaporkan juga kepada Pak Bupati bahwa tahun 2024 nanti kita akan terapkan transaksi non-tunai.
Jadi tidak ada lagi namanya uang cash itu dipegang oleh kepala desa maupun bendahara. Semuanya nanti begitu selesai kegiatan semua akan tertransfer ke rekening pihak ketiga yang memang di situ melaksanakan kegiatan. Nah, itu yang upaya yang kami lakukan. Sehingga nanti 2024 akan kita laksanakan transaksi non tunai untuk desa. Kalau bentuk pengawasan kami sebenarnya sudah kami lanjutkan ke camat ya, karena yang terdekat dengan secara hubungan emosional dengan desa yang paling dekat kan camat. Selama itu bisa dihandle oleh camat, kami juga tentunya lebih mempercayakan itu kepada camat. Tetapi ketika masalah itu tidak bisa diselesaikan ke camat, baru nanti kami siap untuk menindaklanjuti. Sementara itu, Bupati Kendal, Diko M. Ganinduto, mengatakan pengukuhan pengurus Polsekdes periode 2023 hingga 2028 bisa menjadi semangat baru untuk bisa meningkatkan kinerja dalam membangun desa. Tentunya segera konsolidasi, organisasi, samakan persepsi, visi dan misi. Setelah itu yang kedua, harapan saya dengan pengukuhan pengurus yang baru ini bisa lebih kompak secara internal dan juga eksternal untuk kepentingan yang sama. Bagaimana organisasi ini bisa memberikan manfaat yang luas bagi desanya dan juga bagi kesejahteraan masyarakat dan juga pelayanan khususnya, itu bisa terus kita tingkatkan. Diko juga berpesan kepada para pengurus Polsekdes untuk menyatukan visi dan mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spenduk Cakpil Kendal meluncurkan inovasi Bestari atau bersinergi layanan administrasi kependudukan terintegrasi. Peluncuran inovasi Bestari ini diramaikan dengan Festival Adminduk selama 2 hari. Pada event Festival Adminduk selama 2 hari di Spenduk Cakpil Kendal membuka pelayanan rekam KPT elektronik bagi pemilih pemula, rekam kartu identitas anak atau KIA, pembuatan akte kelahiran dan layanan dokumen kependudukan lainnya. Kegiatan diramaikan dengan hiburan musik, fashion show, bazar UMKM, pameran bonsai dan lomba mewarnai gambar. Kepala Dispenduk Cakpil Kendal, Ratna Mustikaningsih mengatakan, tujuan inovasi Bestari ini untuk meningkatkan layanan adminduk yang mudah, cepat, dan tuntas bagi masyarakat guna memperbaiki kualitas data kependudukan yang semakin valid. Inovasi ini melalui layanan terintegrasi dengan lembaga lain yang menimbulkan perubahan elemen data kependudukan. Pemanfaatannya untuk perbaikan sistem dan peningkatan cakupan layanan adminduk, kemudahan masyarakat dalam mengurus dokumen, serta kualitas data kependudukan semakin valid. Dalam hal ini, Dispenduk Cakpil Kendal melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan berbagai instansi seperti Pengadilan Negeri, Dinas Pendidikan, Puskesmas, Rumah Sakit, dan pemerintah desa. Ide dasarnya kerjasama ini karena masyarakat perlu update data yang cepat dan mudah. Untuk kepemilikan data sudah lebih dari 99%, namun untuk update data masih perlu didorong. Maka inovasi Bestari ini memudahkan masyarakat melakukan update data di lembaga-lembaga yang elemen data kependudukannya berubah. Melakukan updating data dengan cara memudahkan masyarakat melakukan updating data di lembaga-lembaga di mana data kependudukan berubah. Misalnya kayak PN, itu kan setelah penetapan pengadilan ada perubahan data. Masyarakat kadang-kadang untuk merubah datanya menunggu kalau dibutuhkan, atau mungkin karena tidak sempat, atau mungkin karena tidak tahu. Nah, kami mencoba kerjasama dengan lembaga di mana elemen data masyarakat berubah. Dengan data kependudukan yang valid, maka akan membantu lembaga dan OPD lain sebagai acuan dasar dalam membuat program pembangunan sehingga tepat guna dan sasaran. Festival Adminduk ini merupakan sosialisasi agar inovasi Bestari diketahui masyarakat sekaligus mengedukasi pentingnya update data kependudukan. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kendal, Muhyiddin mengatakan kegiatan Festival Adminduk ini sangat membantu memudahkan anak-anak membuat KIA. Selain itu juga membantu layanan aktivasi identitas kartu digital IKD bagi para guru. Anak itu bisa mengerti akses, anak-anak juga sudah memiliki kartu sejenis KTP, anak itu disebut kartu identitas anak. Untuk
kesempatan kali ini Disduk Capil sudah cukup bagus mengundang kami dari NIM 2 Tegal untuk hadir untuk membuat kartu identitas anak, juga untuk aktivasi IKD, identitas kartu digital untuk Bapak Ibu guru, dan pelayanannya sangat memuaskan. Bupati Kendal Diko M. Ganingduto yang membuka acara peluncuran layanan Bestari ini berharap pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Dalam hal ini tentunya ini adalah program Dukcapil Bestari adalah mempermudah, mengintegrasikan beberapa layanan admin Duk yang ada di Kabupaten Kendal dengan stakeholder-stakeholder yang ada di Kabupaten Kendal. Dan harapannya tentunya dengan adanya program Bestari ini, mudah-mudahan ini merupakan upaya dan ikhtiar kita bersama dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kendal. Dan pesan saya kepada Bu Nadiem serta seluruh jajarannya untuk tidak pernah berpuas diri, terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diko berpesan pada Kepala Dispenduk Capil jangan sampai merasa berpuas diri atas program Bestari. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ribuan pasang mata gemakan sholawat di malam puncak peringatan hari ulang tahun ke-25 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia melangitkan doa untuk saling menjaga Indonesia di alun-alun Kota Kudus. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI, Pemda Jawa Tengah bersama IJTI Korda Muria Raya menggelar jurnalis berselawat yang bertajuk menumbuhkan jurnalisme positif untuk memperkuat nasionalisme, persaudaraan antar umat beragama dalam bingkai NKRI. Gelaran ini merupakan puncak acara dari peringatan hari ulang tahun ke-25 IJTI setelah sebelumnya menggelar event jurnalis PAN badminton se-Jawa Tengah dan seminar nasional di UMK. Tak hanya itu, jurnalis berselawat juga perdana digelar di Indonesia. Teguh Hadi Prayitno, selaku Ketua IJTI Pemda Jawa Tengah, menuturkan Gema Sholawat diharapkan dapat membawa kebersamaan menjaga bangsa Indonesia melalui doa sekaligus menjaga keamanan, kedamaian, dan kenyamanan di momentum jelang pemilu. Ini ikut bersama-sama merawat bangsa dan negara minimal melalui doa. Dan doa yang disupport oleh sekian banyak ribuan umat Islam yang hadir tadi, insya Allah itu akan terkabul, insya Allah. Semoga Indonesia tetap aman, damai, nyaman, dan membahagiakan untuk semuanya. Terlebih di tahun politik ini, jadi kami tetap seperti aturan di dalam IJTI bahwa kami harus netral, dan kami akan tetap jaga itu, dan kawan-kawan akan tetap profesional, tetapi sebagai anak bangsa kita tetap harus mensukseskan pelaksanaan pemilu. Sementara itu, PJ Bupati Kudus, Bergas Catur Sasi Penanggungan, mengapresiasi penuh gelaran jurnalis bersolawat. Apalagi peran insan pers dalam pemerintahan cukup besar, terutama dalam mewartakan agenda pemerintahan dan kritik. Pihaknya berharap insan pers dapat turut serta menjaga kondusivitas serta berpegang teguh pada kode etik. Jurnalis kan bagian daripada menginformasikan berita, menginformasikan keadaan. Tentunya keberimbangan menjadi penting, dan tentunya membuat kedamaian perdamaian untuk sesama saling berkaitan dengan kemanusiaan itu menjadi penting. Kritik boleh, tapi tentunya dengan bahasa-bahasa yang baik. Kan tadi tersampaikan semua oleh Gus Muhafik. Mewakili PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, Kepala Diskominfo Jateng, Riana Retnaningrum menuturkan sinergisitas memberikan informasi yang berkualitas dan objektivitas kepada masyarakat harus dipegang teguh insan jurnalis. Pada prinsipnya harus dapat menyatukan seluruh pemerintah, menyatukan bangsa, tidak mudah terkena hoax, memberitakan hal-hal yang sifatnya baik. Kita jaga persatuan NKRI bersama.
dan harus meningkatkan knowledge yang dipunyai oleh rekan-rekan IJTI. Jadi lewat media televisi dapat memberikan literasi kepada masyarakat hal-hal yang baik. Apalagi ini di tahun politik ya, kita di tahun 2023, 2024, mari bersama-sama ajak masyarakat yang ada di seluruh Indonesia untuk bersatu padu, bersaudara, untuk memberikan kepada bangsa dan negara yang sangat baik dengan berita-berita yang baik. Pihaknya berharap para jurnalis dapat memberikan pemahaman yang tepat terhadap politik dan demokrasi untuk menyongsong pemilu 2024 yang aman, nyaman, dan damai. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Muara Kali Bajing di Pelabuhan Tegal saat ini mengalami pendangkalan yang semakin parah. Kondisi tersebut membuat ratusan kapal nelayan tak bisa melaut. Pemerintah Kendal berencana mengambil langkah antisipasi terhadap potensi penyelewengan dana desa dengan menerapkan transaksi non-tunai pada tahun 2024. Keputusan ini diambil sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di tingkat kabupaten. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kendal meluncurkan inovasi Bestari atau bersinergi layanan administrasi kependudukan terintegrasi. Peluncuran inovasi Bestari ini diramaikan dengan Festival Adminduk selama 2 hari. Ribuan pasang mata gemakan sholawat di malam puncak peringatan hari ulang tahun IJTI ke-25 melangitkan doa untuk saling menjaga Indonesia. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.